Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Oh ya, kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal UAS atau PAS penilaian akhir semester kelas 6 SD. Dan soal-soal ini bukan kakak yang bikin, tapi ini adalah kumpulan dari soal-soal UAS atau PAS kelas 6 SD dari tahun-tahun kemarin. Oke, misalkan kita punya langsung aja ke nomor 1 urutan bilangan bulat dari yang terkecil. Nah, kita tahu bahwa kalau dalam suatu garis bilangan untuk mengetahui mana terkecil mana terbesar, misalkan kita punya 0, 1. Antara 0 dan 1, maka 0 lebih kecil dari 1 sehingga urutannya yaitu dari 0 ke 1. Bukan 1 ke 0. Atau lebih jelasnya lagi, misalkan ini. Minus 1 dengan 0 adalah minus 1 lebih kecil dari 0. Minus 2 lebih kecil dari minus 1. Sehingga dapat disimpulkan ketika dalam satu garis bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ini semakin membesar, kita tahu itu. Sedangkan kalau misalkan dalam satu garis bilangan semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil walaupun angkanya semakin besar, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, tetapi sejatinya nilai dari angka itu ketika minus, yaitu ke sana semakin kecil. Jadi minus 100 itu lebih kecil daripada minus 1. Ya, paham ya? Sehingga dari sini misalkan kita langsung ke jawabannya A. Minus 102 dengan minus 104 ini berarti bukan dari yang terkecil ya. Karena minus 102 ini posisinya lebih besar atau nilainya lebih besar daripada minus 104. Jadi A bukan. Kemudian B minus 118, minus 116, minus 114 dan minus 112. Sehingga ini kita tahu walaupun angkanya besar tetapi nilai dari minus 118 ini lebih kecil daripada minus 116, lebih kecil dari minus 114 dan lebih kecil dari minus 112. Oke, kandidatnya B ya. Oke, kita lihat dulu minus 2 sama minus 5 nilainya lebih besar minus 2 daripada minus 25. Jadi ini bukan urutan dari yang terkecil. Ini juga apalagi ini 1 dengan minus 3, ini pasti lebih besar 1 daripada minus 3. Sehingga jawabannya yang betul adalah B. Oke, paham ya? Next kita punya soal lawan dari 81. Nah, apa itu lawan? Lawan dari suatu bilangan yaitu bilangan itu sendiri yang terletak di sisi sebaliknya di garis bilangan dan memiliki jarak yang sama. Misalkan kita punya satu garis bilangan. Oke, kita punya 0 sebagai sumbu pusat, kemudian ada 1. Maka lawan dari 1 yaitu bilangan itu sendiri tetapi di sisi sebaliknya dari garis bilangan. 0 ke 1, 1 langkah. Dari 0 ke sisi sebaliknya, minus 1. Sehingga lawan dari 1 adalah minus 1. Sedangkan pertanyaannya yaitu lawan dari 81 yaitu 0 ke kanan 81 sehingga lawannya adalah 0 ke kiri sebanyak 81 langkah yaitu minus 81. Atau lawan dari suatu bilangan itu kalau plus ya minusnya bilangan itu sendiri. Oke, sehingga jawabannya adalah A minus 81. Oke, mudah. Nomor 3, hasil dari minus 29 dikurang minus 200 adalah. Oke, kita punya soal minus 29, kemudian kita tahu ini kita akan selesaikan yang sini dulu nih ya. Dikurangi minus. Kita tahu bahwa kalau misalkan plus jadi plus atau intinya kalau notasi bilangannya ini adalah sama-sama plus dan sama-sama minus, hasilnya adalah plus. Jika dia minus plus atau plus minus berbeda maka jawabannya minus. Sehingga ini minus dikurangi minus ini adalah sama dengan nanti berubah jadi plus. Jadi sehingga didapatkan minus 29 ditambah 200. Misalkan kita punya hutang 29 dan kita baru punya duit 200 sehingga kita bayar hutangnya dulu ya. Atau misalkan kita balik aja untuk mempermudah 200 dikurangi 29. 200 adalah notasinya plus, tidak perlu ditulis plusnya di atas di depannya 200. Langsung aja. 200 dikurangi
29, jawabannya adalah 171. Mudah ya. Kemudian next, nomor 4. Hasil dari 2436 dibagi minus 12. Kita tahu kalau misalkan pembagian maupun perkalian, jika ada salah satu yang minus, maka tadi hasilnya adalah pasti minus. Sehingga untuk jawaban A tidak mungkin dan jawaban B juga tidak mungkin. Kita punya sisa kandidat untuk jawaban C dan D yang memiliki nilai minus. Nah, kemudian kita biasa sama aja ya, kita istilahnya pembagian progapit ya, tapi di sini nanti dilihat hati-hati. Misalkan 2436 kita bagi 12, kita turunkan 24, kemudian 24 dibagi 12 adalah hasilnya 2, 2 kali 12 sama dengan 24, kita kurangkan sama dengan 0. Kemudian kita turunkan 1, ingat ya, 1 saja. Ketika menurunkan, kalau di awal kita boleh melakukan penurunan langsung 2. Tapi kalau setelahnya nanti menurunkan hanya boleh 1 saja. Nah, di sini biasanya anak-anak itu terjebak langsung karena 0,3 tidak bisa dibagi 12, maka mereka tergesa-gesa untuk menurunkan 6. Sebenarnya itu salah ya. Jadi nggak apa-apa kita bikin 0,3 dibagi 12 saja. 0,3 dibagi 12 karena nggak mungkin hasilnya adalah 0. 0 kali 12 kita kembalikan ke 0. 0,3 dikurangi 0, 3, kemudian sisanya baru 3. Baru kemudian kita turunkan 6. Kemudian 36 dibagi 12 sama dengan 3. 3 kali 12 sama dengan adalah 36. Nah, kalau misalkan tadi langsung menurunkan 3 karena nggak bisa dibagi 12, kita menurunkan 6, maka hasilnya adalah nanti minus 23 ya. Sebenarnya itu adalah salah. Sehingga kita ketahui bahwa hasil dari 2436 dibagi minus 12 adalah 203. Jangan lupa ada minusnya. Sehingga jawabannya adalah D. Nomor 5, hasil dari 20 dikali minus 15 ditambah minus 9 dalam kurung dikurangi minus 52. Nah, kita tahu bahwa pengoperasiannya adalah kita ini ya, kunci untuk menyelesaikan suatu persamaan campuran adalah kita kerjakan yang kurung dulu. Kemudian kita kerjakan yang pangkat dulu, kemudian dikerjakan kali dan bagi dulu, baru yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Sehingga dalam soal ini kita selesaikan yang di dalam kurung dulu, minus 15 ditambah minus 9. Kita tahu hutang 15 tambah lagi hutang 9, sehingga hasilnya adalah hutang 24 ya. Kita punya hutang 15, hutang lagi itu 9. Jadi hutangnya sebanyak 24. Nah, ini ya tadi karena plus dengan minus minus 15 ditambah minus 9 sehingga hasilnya adalah minus 15 minus 9 lagi ya. Betul ya? 20 kemudian kita masukkan di sini dikalikan minus 24, kemudian ini minus dikurangi minus 52. Kita tahu bahwa dikurangi minus yaitu yang nomor 2 ini minus-minus menjadikan jadi notasinya jadi plus. Sehingga kalau misalkan dalam satu ini kita tahu apa istilahnya suatu persamaan, kita tahu kita selesaikan yang perkalian daripada penjumlahan dan pengurangan, sehingga kita kalikan terlebih dahulu. 20 kali minus 24 adalah minus 480, kemudian kita ubah ininya menjadi plus ya, sehingga didapatkan minus 480 ditambah 52. Sehingga dari sini kita tahu bahwa kalau misalkan kita punya hutang 480 ditambah 52, sehingga seyogianya uang yang kita punya 52 ini istilahnya untuk pembayar hutang dulu, sehingga minus 480 ditambah 52 yaitu hasilnya adalah minus 428 ya. Kemudian kita tahu hasilnya adalah hasilnya adalah yang C. Oke, sekian untuk pembahasan soal-soalnya. Kemudian untuk soal-soal selanjutnya kita ke next video biar durasinya tidak terlalu lama sehingga kalian tidak jenuh. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan jika kalian ada pertanyaan materi ataupun soal-soal yang kalian susah penyelesaiannya, maka kirimkan komen di kolom komentar sehingga nanti kakak
Insya Allah nextnya video akan kakak bahas mengenai materi ataupun penyelesaian dari soal-soal yang kalian tanyakan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.